Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kaifahalukum? Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Pembelajaran adab kita hari ini yaitu masih membahas tentang akhlakul karimah ya. Akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Yang nomor 6 yaitu sabar. Teman-teman udah gak asing lagi ya sama kata sabar, udah kenal banget, sehari-hari pasti dengar kata sabar gitu kan. Nah, sabar ini sebenarnya apa sih artinya? Apa coba? Sabar, sering kan teman-teman dengar kata sabar? Nah, sabar yaitu ketika kita menjalankan perintah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukannya dengan ridho Allah ya, dengan ikhlas. Nah, serta menerima ujian dan takdir Allah dengan lapang dada tanpa mengeluh gitu ya. Itu namanya ikhlas. Ketika kita mendapatkan musibah, kita juga harus ikhlas kan? Tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh apalagi sampai mencaci maki. Nah, kita kembalikan semuanya sama Allah ya. Ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan orang juga gitu kan, kita tidak boleh berlama-lama untuk meratapi, inget-inget terus sampai nangis-nangis gitu kan. Nah, kita harus bersabar ya dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah. Nah, di sini ciri-ciri orang yang bersabar disebutkan di dalam buku ada 5 ya. Yang pertama yaitu selalu taat beribadah. Selalu taat beribadah. Yang kedua, selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu senantiasa ridho dengan ketentuan Allah dan takdirnya, seperti ketika menerima musibah atau diuji dengan sakit. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam beribadah, menyelesaikan tugas, menjauhi larangan, atau ketika menerima cobaan. Yang kelima, tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan susah atau senang. Nah, itu ya. Jadi, apa itu sabar? Sabar apa? Ketika kita menjalankan perintah atau menjauhi larangan Allah, kita melakukannya dengan ridho ya. Dan ketika kita mendapatkan musibah atau menerima ujian, takdir dari Allah, kita harus lapang dada menerimanya ya, dan semuanya dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nih, contoh orang yang bersabar. Banyak ya contoh orang yang bersabar. Semua para nabi, semua para rasul itu diuji sama Allah dengan masing-masing cobaannya ya. Nah, di sini ibu akan menyebutkan di dalam buku ada 8 contoh orang yang bersabar. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi dari surga ya. Tadinya kan Nabi Adam itu ada di surga, terus sama Allah diturunkan ke bumi. Nah, Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan terus berbuat taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berbuat maksiat sedikit pun dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Jadi beliau sabar ya, walaupun sudah diturunkan dari surga yang penuh kenikmatan, dan diturunkan ke bumi, apa-apa sendiri, apa-apa harus mencari sendiri gitu kan. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu bersabar ya. Dan yang kedua ada Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah selama 950 tahun lebih. Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya 950 tahun lebih, memperjuangkan agama Allah 950 tahun lebih, dan itu tuh pengikutnya cuma sedikit ya, yang masuk Islam itu cuma sedikit, hanya sebagian. Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah dengan sabar sampai umatnya yang kafir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air bah ya. Nah, itu sabarnya Nabi Nuh ya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Itu yang sabar ketika menerima cobaan, ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud ya. Nah, beliau bersabar dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah juga ya. Menyembelih anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam, tetap menjalankan perintah Allah ya. Itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Beliau laksanakan. Alhamdulillah karena kesabaran beliau dan kesabarannya Nabi Ismail alaihi salam juga, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba ya. Dan Nabi Ibrahim juga sabar ketika membangun Ka'bah di tanah yang tandus yang tidak ada apa-apanya ya. Nah, yang keempat yaitu Nabi Musa alaihissalam bersabar dalam mendakwahi Raja Fir'aun dan pasukannya ya. Nabi Musa udah dikejar-kejar, sama pasukannya Fir'aun juga ya, dikejar-kejar, pokoknya dicari-cari Nabi Musanya, tapi beliau tetap bersabar ya. Dan nomor 5 ada Nabi Yusuf alaihissalam yang bersabar atas perilaku ke-9 saudaranya, yang beliau juga bersabar ya dalam godaan Zulaikha, yaitu istri permaisuri permaisuri dari Raja Mesir ya. Dan beliau juga kan dipenjara nih di Mesir karena mendapatkan fitnah dari Zulaikha ini. Beliau tetap bersabar gitu kan di dalam tahanan atau di dalam penjara ya. Nah, yang keenam ada Nabi Ayub alaihi salam, nabi yang kaya raya ya. Istri dan anak-anaknya banyak sekali. Kemudian setan datang membakar harta dan anak-anaknya sehingga Nabi Ayub menjadi miskin ya. Beliau tetap bersabar. Udah jatuh miskin, terus ada penyakit kulit yang sangat menjijikan gitu kan, sampai lama banget juga gitu kan, tapi Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar ya. Atau orang yang bersabar selanjutnya yang nomor 7 yaitu ada Nabi Isa alaihissalam, senantiasa bersabar dalam berdakwah dan beribadah meskipun pengikutnya hanya sedikit. Nih, pengikut setianya itu hanya berjumlah 12 orang. Nah, kaum Yahudi Bani Israel sangat benci kepada Nabi Isa alaihissalam dan mempengaruhi bangsa Romawi yang sedang menjajah mereka untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit ya. Dan selanjutnya ada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah contoh yang paling sempurna ya. Beliau senantiasa bersabar dalam melaksanakan perintah berdakwah menghadapi permusuhan kaum Quraisy. Kafir Arab udah dihina, disiksa, dikejar, diboikot dan lain-lain ya. Beliau tetap bersabar bersama para sahabatnya sehingga Allah akhirnya memberikan pertolongan dan kemenangan. Nah, itu 8 contoh orang yang bersabar ya, Masya Allah ya. Nah, ada manfaat ya, banyak sekali manfaat kalau kita bersabar. Di sini di buku disebutkan ada 6. Yang pertama yaitu selalu disertai, dicintai, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti teman-teman pernah mendengar ayat Innallaha ma'as sabirin ya. Nah, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar ya. Nah, selalu dimuliakan dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahalanya dibalas berlipat ganda tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Masya Allah ya. Yang keempat, mendapat keteguhan, pertolongan, dan kemenangan di dunia sampai di akhirat. Yang kelima, mendapatkan kelapangan dan ketenangan hati, tidak mudah tergesa-gesa maupun khawatir. Yang keempat, mendapatkan keteguhan hati sehingga tidak mudah mengeluh maupun berputus asa, bahkan yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang tidak bersabar itu kan biasanya buru-buru ya, buru-buru, tergesa-gesa, suka nggak tenang hatinya gitu. Tapi kalau orang bersabar itu tenang gitu kan, dia yakin kalau Allah itu bakal menolong dia, dan di setiap
kalau misalkan menunggu atau apapun pertolongan dari Allah, dia tidak lupa untuk berzikir ya. Sabarnya dapat pahala, dianya berzikir dapat pahala, Masya Allah ya, berlipat ganda sekali pahala yang kita dapatkan dalam bersabar. Jadi teman-teman selalu usahakan untuk selalu bersabar ya, menghadapi teman juga bersabar, menghadapi adik juga bersabar ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini udah selesai ya. Buat teman-teman tugasnya yaitu halaman 33, ada di buku halaman 33 bagian B yang hubungkan dengan tanda panah antara nama atau nama nabi atau sahabat dengan sifat utama mereka. Yang itu aja ya, yang bagian B aja dikerjakan seperti biasa, difoto dan dikirimkan ke ibu ya. Alhamdulillah sudah selesai hari ini pembelajarannya dan tugasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.